Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nama saya Andika. saya Wifi, saya Zora, saya Karila, saya Ayu. Saya Jani. Baiklah, kami di sini sudah datang di kantor PT Hadi Solusi Mandiri. Kami akan mewawancarai tentang NPWP. Sidot. Perkenalkan, nama saya Karila Rahma. Baiklah, kita akan mulai sesi wawancara ini bersama Kak Rani. Menurut kakak, apa sih NPWP? NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Jadi nomor yang diberikan kepada wajib pajak dipergunakan sebagai identitas diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Dari penjelasan tadi, apa sih fungsi dari NPWP? Untuk identitas wajib pajak, terus untuk kelengkapan izin usaha. Baik, Kak, terima kasih. Menurut Bapak, siapa saja yang wajib memiliki NPWP? Menurut saya, semua warga negara Indonesia yang berpenghasilan itu wajib memiliki NPWP. Karena agar kita memiliki identitas melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia. Kalau udah suami istri, suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja? Untuk NPWP suami istri itu, NPWP istri mengikuti NPWP suami jika si istri tidak memiliki penghasilan. Jadi kalau misalkan istrinya ingin memiliki penghasilan atau membuka usaha, si istri ini bisa melakukan pemisahan. Dia bisa melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Itu aja. Makasih ya Pak. Apakah cara mendaftar NPWP untuk individu dan perusahaan sama? Dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk membuat NPWP? Baik, akan saya jawab. Untuk pendaftaran NPWP badan dan individu itu sedikit berbeda, akan tetapi website yang digunakan untuk pendaftarannya itu sama. Contohnya kalau misalkan ingin mendaftarkan NPWP untuk individu itu hanya perlu menggunakan KTP dan KK. Itu sudah cukup. Akan tetapi jika ingin mendaftarkan NPWP untuk perusahaan itu sedikit sulit karena diantaranya kita memerlukan akta pendirian. Setelah itu kita memerlukan AHU, nama notaris yang terkait. Setelah itu kita memerlukan klasifikasi lapangan usahanya. Labelnya apa, dia bergerak di bidang apa, itu harus kita cantumkan dan akan menggunakan pasal berapa. Segitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi apakah NPWP memiliki masa berlaku atau perlu diperbarui, Pak? Untuk masa berlaku NPWP itu bisa dibilang seumur hidup. Jadi satu NIK itu satu NPWP. Dan untuk diperbarui itu tergantung kondisinya bagaimana. Misalkan kamu punya NPWP terdaftar di alamat lama, sedangkan kamu pindah rumah, itu wajib mengganti alamat dalam NPWP tersebut. Setelah itu, kalau misalkan NPWP diperbarui itu juga jatuhnya melaporkan. Kalau misalkan NPWP tidak dilaporkan lebih dari 2 tahun, atau bisa disebut NPWP-nya non efektif (NE). Jadi saya akan menanya tentang NPWP kepada Pak Adi, yaitu bagaimana prosedur untuk mengajukan NPWP bagi orang asing yang ingin bekerja di Indonesia, apakah perlu? Jika orang asing tersebut ingin melakukan kegiatan perpajakan di Indonesia, dia memerlukan NPWP. Akan tetapi untuk pembuatan NPWP bagi warga negara asing itu hampir sama tetapi sedikit berbeda. Intinya ketika di registration saat membuat NPWP itu dia tidak akan memasukkan NIK dan KK. Dia akan memasukkan paspor dan data-data lainnya. Sekian saja. Baik, terima kasih Pak Adi. Baiklah Pak, saya mau bertanya apakah NPWP bisa digunakan di luar Indonesia atau hanya berlaku di dalam Indonesia aja? Sebenarnya NPWP itu hanya digunakan untuk kewajiban perpajakan dalam Indonesia saja. NPWP tidak bisa digunakan di luar negeri. Akan tetapi NPWP memiliki fungsi di luar negeri bagi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Fungsinya itu agar tidak terkena pajak ganda. Jadi jika ada warga Indonesia yang kerja di luar negeri, dia bisa menghindari pajak luar negeri dan hanya membayarkan pajak Indonesia saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, sekian dari wawancara kami di PT Hadi Solusi Mandiri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.